Cek cek. Oke, masuk. Oke, boy. Nah, di sini gua ingin mendemonstrasikan mungkin sekaligus menunjukkan cara pembuatan ya. Dari rangkaian pembacaan suhu gitu. Jadi kita bisa menentukan fase air, ya entah itu padat, cair atau gas, berdasarkan suhunya. Ya, sorry kok jadi gini. Sorry, harusnya kita pilih sirkuit tadi. Nah, untuk bisa menentukan fase air, kita butuh apa sih? Kan kita kan butuh tahu suhunya kan. Nah, berarti kalau untuk mengetahui suhu air, berarti kita butuh sensor suhu. Ketik aja temperature sensor. Nih, ada. By the way, kita pakai aplikasi Tinkercad. Di sini ada sensornya, TMP36. Dan ya, supaya kita bisa, memberikan sedikit algoritma atau logik gitu. Jadi kan jika suhunya di atas 100, maka gas gitu. Jika suhunya di bawah 0, maka padat gitu. Itu kan butuh logik ya. Nah, logik itu nanti bisa diwadahi dengan Arduino. Nah, tapi pertama gue mau ngejelasin dulu nih cara pemakaian temperatur suhu ini. Oke, kalau kita lihat di sini kan temperatur suhu ada 3 pin ya. Pin power, pin Vout, sama pin ground. Ya, kalau power kan pasti ya sensor ini kan harus ditenagai kan. Dia nggak mungkin bisa beroperasi tanpa ada arus listrik yang mengalir pada sensor ini. Berarti wajib power kita hubungkan ke sumber tegangan. Nanti kita akan hubungkan ke sumber tegangan di Arduino. Kalau ground ya standar lah ke GND. Nah, Vout ini adalah outputnya gitu. Jadi kan nanti kan temperatur sensor ini kan bisa membaca suhu gitu. Jadi kalau suhunya tinggi, nah nanti tegangan di Vout ini akan bervariasi gitu, karena resistansi dari temperatur sensornya akan berubah nanti, bergantung pada suhu. Gitu. Nah, tegangan Vout yang berubah-berubah ini, itu yang bisa kita mainkan nanti untuk logiknya. Gitu. Oke, itu teori dasar ya, atau konsep dasar dari temperatur sensor. Nah, sekarang mungkin yang perlu diketahui lagi adalah mengenai Arduino. Ya, Arduino ini kan adalah development board. Ya, orang nyebutnya microcontroller, padahal microcontroller itu cuma ininya doang. Ini Atmel, chip Atmelnya, atau Atmega lah. Nah, mungkin yang perlu ditekankan dari pin-pin di Arduino ini kan ada banyak nih ya, ada puluhan pin nih. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini, pin ground, ya itu nanti sebagai ground. Terus ini ada pin 5 volt ya. Jadi kan pin 5 volt ini bisa untuk sebagai sumber tegangan. Ya, sebenarnya sumber tegangannya dari listrik, dari USB ini nanti kan dari colokan gitu. Nanti dari sini ke 5 volt. Jadi ini listrik atau ya pin 5 volt ini memiliki tegangan 5 volt yang konstan gitu. Sedangkan ini ada pin digital. Nah, digital itu kan 1 atau 0, nyala atau mati, on atau off gitu. Jadi nanti pin digital ini yang bisa kita atur logiknya gitu, nyala atau matinya. Gue udah melakukan pengukuran di percobaan sebelumnya bahwa kalau pin digital ini menyala, itu tegangannya 5 volt. Kalau mati dia 0 volt. Maka nanti tegangan di pin-pin digital ini ketika menyala akan sama dengan pin 5 volt ini gitu. Nah, sedangkan pin analog ini bisa apa istilahnya? Dia itu nggak biner gitu. Jadi dia bisa berapapun antara 0 sampai 5 volt gitu. Ya, jadi bisa 2,5 volt, bisa 3,3 volt, bisa 1,7 volt, berapapun gitu. Di antara 0 sampai 5 volt. Nah, mungkin yang perlu diketahui juga mengenai breadboard. Sebenarnya breadboard kita nggak perlu ya. Sebenarnya kita nggak perlu breadboard. Kita bisa langsung menghubungin dari kabel ke kabel gitu. Maksudnya dari pin ke pin kita hubungin pakai kabel. Tapi nanti semakin banyak koneksinya akan semakin kompleks dibacanya gitu. Dan breadboard ini cukup memudahkan gitu.
Kalau di Tinkercad ini udah dikasih tahu uh, lubang mana atau pin mana yang saling terhubung gitu. Nih, perhatikan yang warna hijau-hijaunya gitu. Ini berarti yang ada hijaunya ini berarti dia terhubung gitu. Dia short circuit gitu. Jadi kalau kita taruh sebuah kaki komponen di sini sama kaki komponen di sini atau di sini atau di sini atau di sini, itu tegangannya sama gitu. Itu untuk yang di pinggir-pinggir ya, dia agak panjang. Dia emang sengaja desain sebenarnya untuk ya naro ini ground atau sumber tegangan. Sedangkan yang di tengah-tengah, perhatikan dia hanya tegangannya hanya sama untuk kelima pin di sebelahnya gitu. Oke, itu mengenai breadboard. Dan yang perlu diketahui juga kan kita ingin menunjukkan fasenya ya. Jadi fasenya nanti dalam entah padat atau cair atau gas. Nah, sebenarnya yang paling umum sih harusnya pakai LCD display ya. Itu yang paling bagus sebenarnya. LCD display ini. Tapi di proyek ini kita diperintahkan untuk menampilkan fasenya dalam 7 segment. Nah, kan padat ya, PADAT. Berarti 5 huruf tuh. Berarti kita minimal butuh 5 7 segment display. Kalau cair kan ada 4, CAIR. Kalau gas ada 3, GAS. Oke, mungkin udah lengkap tuh komponen-komponennya. Kita udah tahu basicnya, sekarang kita coba dulu nih versi standar. Nah, jadi kan untuk penunjuk fase air ini ada, kalau gue ada 2 desain lah yang gue buat. Yang satu desain standar atau tugas wajib, satu lagi yang bonus. Kalau bonus ini kita bisa menampilkan ketiga fase hanya dalam 5 LCD, sedangkan kalau yang standar itu butuh 5 tambah 4 tambah 3, 12 LCD gitu. LCD 7 segment LCD 7 segment LCD display. Ya, 7 segment display lah. Oke. Langsung kita keluarin Arduino. Nah, kita butuh breadboard ya. Mungkin biar enak, kita pisahkan aja setiap LCD display untuk setiap fase dalam breadboard yang berbeda. Misalkan seperti ini. Oke. Ini misalkan yang padat ya, di atas. Padat, ini yang cair deh, boleh di sini. Oh iya, tadi lupa nunjukin ya cara menggunakan 7 segment display. Oke, habis ini deh. Oke, mungkin gue nunjukin dulu cara menggunakan 7 segment display. Perhatikan di 7 segment display ini ada berapa nih? Ada 10 pin ya. Ada pin A, B, C, D, E, F, G, terus pin common ada 2 sama pin DP gitu. Nah, perhatikan juga bahwa 7 segment display ini ada dua tipe ya, yang common anode sama common cathode gitu. Common anode ini berarti kutub positifnya sama gitu. Berarti dari sumber tegangan ke kutub positifnya sama dan nanti ke ground-groundnya bisa berbeda gitu. Tetapi kalau yang common cathode itu yang sama groundnya gitu. Jadi ground, nah dari sumber tegangannya bisa beda-beda gitu untuk setiap segmen. Nah, untuk tahu segmen mana itu harus dihubungkan dengan pin yang mana, kita bisa coba-coba, atau kita bisa juga cari di internet gitu, 7 segment display. Ini ada pin out diagram ya. Jadi kalau kita hubungin ke yang A, nanti yang nyala yang atas gitu. Begitu juga untuk yang lainnya. Oke. Untuk komponen dasar udah hatam, sekarang kita coba ya konstruksi. Nah, kalau menggunakan breadboard,
sudah sangat common practice atau sangat umum untuk menghubungkan ini pin-pin yang di ujung ini, ground sama ground, positif sama positif gitu. Meski tidak selalu, tapi ini cukup umum ya. Jadi kita hubungkan saja dulu. Oke. Nah, ya udah sekarang kita harus bisa menuliskan nih. Supaya dia bisa menuliskan padat, berarti harus pin mana aja yang kita nyalakan. Kalau huruf P kan berarti A, F, G, B, E ya. A, F, G, B, E. Dan kalau kayak gini sebenarnya enaknya adalah untuk segmen display yang common cathode gitu. Karena kan kalau common cathode yang sama adalah ground-nya, sedangkan sumber tegangannya bisa kita pilih-pilih gitu, yang mana yang mau nyala, yang mana yang mau mati gitu. Maka enaknya sih pakai common cathode. Oke. Tadi apa? Huruf P, A, F, G, B, E ya. Nah, sekarang kita hubungannya kemana? Kan ini kan common cathode, berarti yang sama adalah ground-nya gitu. Berarti secara independen ini harus kita hubungkan ke sumber tegangan gitu untuk setiap pinnya. Nah, berarti kan kita perlu 3 akses nih ya, 3 akses pin digital ke masing-masing breadboard-nya gitu. Oke, kita bedakan warna ya. Maksudnya akses itu, jadi misalkan kalau kita ingin menampilkan huruf padat, menampilkan kata padat, berarti pin yang mana ya gitu, pin digital yang mana yang menyala gitu. Oke, misalkan ini kita taruh di yang 2 ya, padat itu ada di 2. Di sini aja, lebih dekat. Oke, misalkan padat 2, terus cair itu 3. Dan gas itu misalkan di pin 4 ya, pin nomor 4. Oke, nah ya udah. Nah sekarang kan berarti ini harus kita hubungkan ke ground ya. Harus kita hubungkan ke ground dulu karena dia masih belum short circuit, belum close circuit. Ini masih open circuit. Berarti harus kita hubungkan ya. Ini ke ground dari sini deh. Maaf. Ini sengaja saya beri warna kabel-kabelnya. Jadi ini nggak sembarangan. Jadi kalau ke ground itu common practice-nya sih diberi warna hitam. Kalau yang terhubung dengan sumber tegangan, common practice-nya diberi warna merah. Sedangkan kabel-kabel lain bisa diberi warna apapun selain kedua warna tadi. Nah, ini hanya common practice ya. Ini nggak wajib gitu ya. Tetapi kalau kita mendisiplinkan diri untuk memberikan color code seperti ini, itu justru bisa membantu kita, memudahkan. Gitu. Oke. Oke, tadi apa? A B G F E itu untuk padat. Nah, biar sama gitu warnanya. Berarti ini tadi kan yang ke digital nomor 2 warna oranye ya. Berarti kita beri warna oranye juga. A B G F E. Nah, ini ke sini. Kenapa ke sini? Karena ini kan ngehubungnya ke kabel merah ini tuh. Dia terhubung ke pin digital gitu. Ingat dia common cathode.
A, B, G, F, E. F, B, G, F, E. E-nya mana? Nah, dan jangan lupa ini ke ground. Ground mana? Ground. Ini ya, common. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita tes ini, kita hubungkan ke ini misalkan ya, ke sumber 3,5 volt. Ini hanya untuk ngetes ya. Coba. Maaf, tegangannya terlalu tinggi. Sorry. Tegangannya terlalu tinggi. Coba kita hubungkan ke 3,3 volt. Ya, sebenarnya kan harus diberi resistor ya harusnya. Maaf. Masih belum bisa. Berarti harus dikasih resistor. Ya, terlihat ya, yang nyala huruf P. Dan begitu juga untuk huruf-huruf yang lainnya gitu. Sama saja strateginya. Oke, mohon bersabar. Oke, gua akan coba kerjakan dengan cepat. DCB, GEDCB, GEDCB, G GEDCB. Huruf T, A, B, C. Sorry, ini T-nya nggak bisa benar-benar T banget, tapi kayak angka 7 gitu, A, B, C. Ya, ini huruf untuk padat, begitu juga sebenarnya untuk yang lainnya gitu. Coba cair ya. C berarti A, F, E, D. Maaf, ini terbaliknya. Ini terbalik, ini harusnya ke sini, ini ke sini. Cair. I yang F, E.
R-nya EFA, EFA, AFA. Sekarang yang gas. Kalau G itu nyala semua kecuali B. Ya kan, G, huruf G. B itu yang mana? Dia warna biru. Gas. A nyala semua kecuali D. S nyala semua kecuali B dan E. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Coba kita hubungkan. Apakah bisa nyala dengan normal? Ya. Yang ini belum. Sebentar, ini kenapa? Kayaknya masih common. Oh, salah pin. Nah, oke, kita udah berhasil menyalakan displaynya. Ya, berarti sekarang kita hanya perlu untuk masalah logiknya gitu. Nah, logiknya ini kan ditentukan berdasarkan pembacaan sensor ya. Sensornya ini adalah tadi sensor DHT. Bukan, sensor suhu di sini apa ya? TMP, sorry. Sensor temperatur TMP 36. Seperti yang saya bilang tadi, powernya kita hubungkan ke 5 volt. Sebenarnya bisa juga ke 3,3 volt, tapi nanti logiknya berbeda lagi gitu. Maksudnya hanya beda di pengukuran angka sih. Maksudnya ketika suhu sekian, angka yang ditunjukkan di serial monitornya berapa gitu. Itu hanya berbeda di situ. Di sini kita gunakan 5 volt karena sebelumnya saya sudah melakukan pengukuran gitu. Jadi saya sudah melakukan pengukuran ketika berada di suhu minimum dan suhu maksimum itu berapa, dan di suhu 0 sama 100 derajat Celcius itu berapa angka di serial monitor. Itu udah saya catat kemarin. Feed out-nya kita beri warna oranye. Nah, ini kita berikan ke pin analog. Kita colokkan ke pin analog. Oke, nah sekarang untuk masalah rangkaian ini udah selesai. Sekarang kita hanya perlu memprogram. Kita gunakan yang teks saja. Nah, jadi kan di sini kita perlu beberapa variabel di sini. Apa saja variabel yang diperlukan? Berarti kan kita perlu pin untuk
padat yang kita colokkan ke berapa tadi? Kedua ya. 2, terus pin cair itu 3, dan pin gas 4. Lalu kita juga perlu pin untuk sensor yaitu A0 serta pembacaan sensor dan juga suhu nanti. Oh ya, lupa, kalau di C atau C++ perlu dideklarasikan tipe datanya. Kita beri integer semua. Oke, kita setup dulu. Ya, untuk yang padat, cair, dan gas itu sama-sama output. Padat, cair, dan gas semuanya output. Lalu untuk pin sensor itu input. Nah, berapa ya tadi? Aku lupa melakukan pengukurannya berapa. Maaf. Kalau nggak salah, aku lupa. Mendingan kita coba pembacaan dulu ya. Kita coba pengukuran. Aku agak lupa juga sih berapa itunya. Coba misalkan pembacaan sensor itu kan adalah itu ya, analog read ya, dari pin sensor. Coba kita tampilkan dulu di serial monitor. Kita berikan baud rate-nya 9600. Coba. Terus kita cetak di layar. Print LN ini berarti mencetak dalam baris yang berbeda gitu. Jadi dia nggak ke samping tapi ke bawah. Bacaan sensor. .153 itu sebentar. Batas kirinya 20. Jadi 20 ini berapa nih? 20 untuk minus 40 derajat Celcius. Lalu 358 untuk 125 derajat Celcius. Oke, catat dulu. Tadi berapa? 40. 20 ya tadi. 20 untuk minus 40 derajat Celcius. Lalu 358 ini untuk 125 derajat Celcius. Oke, sekarang titik-titik pentingnya yaitu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Derajat Celcius Hmm, 104 ya. Ya di 102 lah, 102. Sedangkan untuk 100 ada di ya 308 lah. 102 dan 308. Kurang lebih segitu. 102 dan 308. Nah, kenapa penting dua angka ini 102 dan 308? Karena itu berkorespondensi dengan 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius yang merupakan suhu transisi ya antara fase cair dan fase gas serta fase cair dan fase padat. Sedangkan ini berkorespondensi dengan batas-batas sensornya gitu. Oke. Berarti kan dari data ini mana tadi?
dari data pembacaan sensor harus kita konversi ke dalam data yang bisa kita interpretasikan, yaitu data suhu. Berarti suhu adalah pemetaan ya, atau konversi dari data sensor yang nilainya dari berapa tadi? 20 sampai 358 akan kita konversi menjadi dari minus 40 sampai 125. Seperti itu. Setelah kita dapatkan suhunya, sekarang tinggal logik aja. Nah, jika suhunya kurang dari 0, gitu kan, lakukan hal demikian. Jika suhunya di atas 100, maka lakukan demikian. Nanti ini padat, ini gas ya. Berarti kan sisanya cair gitu. Else. Nah, untuk menyalakan yang padat berarti kan ya kita tinggal nyalakan saja pin atau pin yang berkorespondensi dengan padat, yaitu pin digital nomor 2, kita ubah menjadi high gitu. Berarti pin padat jadi high. Sedangkan kalau di atas 100 berarti kan yang gas ya. Sedangkan kalau diantaranya berarti pin yang cair. Oke, kayaknya kita coba lihat apakah ada kendala. Ini coba kita tutup dulu, kita start simulation. Oke, nampaknya berhasil untuk suhu 25. Coba kita turunkan. Oke, ini masih belum, karena dia dua-duanya nyala. Nah, ini juga jadi tiga-tiganya nyala. Berarti selain kita bikin high, kedua yang lain harus kita buat low gitu. Itu jangan lupa. Pin padat dan pin cair kita buat low. Pin gas dan pin cair kita buat low. Kalau yang ini, pin padat dan pin cairnya yang low. Sedangkan yang ini, pin padat dan pin gasnya yang low. Oke, kita coba lagi. Cair, padat, ya ini agak delay ya. Matinya agak delay karena simulation time-nya juga tidak berkorespondensi dengan 1 detik gitu. Nah, kalau kita coba ke 100 derajat atau di atasnya, nanti yang lain akan mati dan yang nyala adalah gas. Nah, berhasil ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.